Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. How are you today? I'm Fine, fine. fine. Thank you. How about you? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Ini yang hadir masih 10 orang, 9 orang ya. Barangkali ada yang mau hadir lagi, bisa dihubungi ya, supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini tentang bahasa-bahasa dalam bisnis, dalam istilah-istilah bisnis dalam bahasa Inggris. Jadi ya seringkali dalam hal bisnis itu ada istilah-istilah tertentu yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi istilahnya serapan ya dari bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Indonesia. Jadi ini saya kira perlu untuk kita pelajari di prodi biokewirausahaan. Jadi kita hari ini akan belajar tentang istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan bisnis. Mungkin teman-teman ini sudah mendapatkan ya untuk materinya, sudah saya kirim ke ketua kelas kemarin. Nah, kita akan mempelajari tentang bahasa-bahasa dalam bisnis. Nah, ini untuk beberapa vocabulary dalam bisnis ya. Vocabulary for business. Ada beberapa. Nah, ini nanti sudah diartikan atau belum sama teman-teman ini? Sudah tahu artinya apa belum? Sudah dibaca atau belum? Baru translate sedikit. Ya mungkin saya beri waktu sebentar ya untuk membaca ini tentang kosakata dalam bisnis dalam bentuk bahasa Inggris ini. Mungkin diartikan dulu. Untuk teman-teman saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Ada dua slide ini. Sebentar saya tinggal ke belakang bentar ya, sambil mengartikan ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti kalau sudah bisa dibacakan atau dijelaskan dari perwakilan. Ini mungkin bisa diartikan dulu oleh teman-teman. Saya tahu sih, Miss.
Gimana? Sudah? Bu, sudah. Ya, ya. Ya ini mungkin siapa yang mau membacakan beberapa vocab di sini kok rame ya. Bacakan artinya. Iya, Apa gitu? sekalian bahasa Inggrisnya dan artinya. Mungkin bisa bacakan 2 gitu nanti gantian. Mungkin Oke, mau saya coba, membacakan Bu. ya, Mbak Ilda ya. Silakan Mbak Ilda. Maaf, Bu, kalau salah dalam pembacaan ya. Iya, enggak masalah. Kita kan sama-sama belajar di sini. Saya, Bu. Oke. Ya, Mbak Ilda dulu atau Mbak Lintang dulu? Ya, Ya. Silakan Mbak Ilda. oke. Vocabulary of business. Kosakata untuk bisnis aktiva. Aset. Records owned by a company such as cash, inventory, equipment, and intellectual property. Aset yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan Ya. seperti uang tunai, persediaan peralatan, dan hak milik intelektual. Ya. Lanjut Mbak Ilda. Revenue, income generation from the sale of goods of service, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang dan atau jasa. Ya, terima Lanjut, kasih. sudah. Oh ya, siap. Monggo kalau lanjut boleh. Boleh lanjut. Balintang aja. Enggak apa-apa lanjut. Biar sama-sama belajar ya. Mbak Lintang Oke. atau lanjut Ilda? Expenses costs incurred to operate business, including overhead, salaries, and supplies. Yaitu pengeluaran biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis termasuk overhead, gaji dan persediaan. Profit, the positive difference between revenue and expense, yaitu laba, perbedaan positif antara pendapatan dan pengeluaran. Saham, udah Bu, segitu ya. Ya. Sudah? Kemudian satu lagi. Ya, boleh market share, the fortune of a market controlled by a company, often expressed as a percentage, yaitu saham saham adalah porsi pasar yang dikuasai suatu perusahaan, seringkali dinyatakan dalam persentase. Ya, terima kasih Mbak Ilda. Ya Bu, maafkan Bu, sangat-sangat Tidak masalah. Saya pun juga belepotan. bukan bahasa Inggris ya. Saya pun juga bukan lulusan bahasa Inggris, jadi ya sama-sama belajar. Ya, jadi kita ini sedikit saya jelaskan ya tentang beberapa vocabulary for business. Yang pertama aset, resources owned by a company such as cash, inventory, equipment, and intellectual property. Jadi aset itu adalah semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Baik itu cash atau uang yang berjalan ya. Cash itu kan berarti uang yang masuk, uang keluar, inventaris, terus equipment, barang-barang, dan juga intellectual property atau properti yang berkaitan dengan intelektual gitu ya. Jadi aset itu semua sumber daya. Itu saya lebih jelaskan lagi ya untuk maknanya kalau dalam bisnis. Jadi dalam bisnis itu ada istilah aset. Jadi sebuah perusahaan itu asetnya berapa kayak gitu. Terus misal orang yang mendaftarkan mau nyalon presiden atau DPR itu kan sering ya dihitung berapa asetnya. Nah, itu semua yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang selanjutnya revenue. Revenue itu lebih enaknya pendapatan gitu ya, pendapatan. Income generate from the sale of goods or services. Jadi pendapatan yang didapatkan baik itu dari penjualan barang maupun dari jasa. Jadi semua pendapatan. Jadi misalkan Mbak Elda mempunyai bisnis penjualan ikan
ikan asin misalkan. Nah, pendapatan yang didapatkan per bulan misalkan 1 juta, itu namanya revenue. Atau Mbak Elda bekerja di sebuah perusahaan, terus mendapatkan pendapatan berapa, itu juga bisa dibilang revenue. Selanjutnya expenses. Expenses cost incurred to operate a business, including overhead, salaries, and supplies. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk berjalannya bisnis. Selanjutnya profit. Profit jelas ya, keuntungan. Jadi dikurangi antara revenue, dikurangi biayanya. Terus market share itu portion of a market controlled by a company, often expressed as a percentage. Jadi market share itu pembagian dari pasarnya. Misalkan kayak gini contohnya. Ada istilah itu market size. Market size itu pasar yang ada di Jawa Timur. Misalkan pasar ikan asin di Jawa Timur itu namanya market size. Market size. Nah, market share itu persentase dari market size. Jadi yang dituju untuk penjualan ikan asin di Jawa Timur berapa persen dari keseluruhan market size. Jadi misal Jawa Timur itu market size-nya 100% kan se-Jawa Timur untuk market size penjualan ikan asin. Nah, market share-nya misalkan diambil 10% orang yang ada di Jawa Timur suka ikan asin. Berarti itu namanya market share. Market share itu porsi dari pasar. Jadi yang dituju untuk penjualan. Jadi kayak misalkan konsumen yang diharapkan dari penjualan produk tersebut. Itu dari istilah dari market share. Nah, untuk istilah-istilah ini masih ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Bisa dilanjut? Lanjut. Lanjut. Nggak Lintang, ini udah siap-siap mau baca ini ya. Vocab untuk bisnis yang selanjutnya. Silahkan Mbak Lintang. Oh, yang ini belum, Bu. Oh, enggak apa-apa. ROI emission. Ngertikan dulu, enggak apa-apa. A measure of the profitability of an investment typically expressed as a percentage. ROI adalah jumlah dari keuntungan dari sebuah investasi yang dijabarkan atau diekspresikan dalam sebuah persentase. Lanjut. SWOT analysis itu adalah sebuah penugasan dari company atau perusahaan. Maksudnya salah. Dari kekuatan perusahaan, kelemahan perusahaan, opportunities itu kesempatan, dan threats atau kelemahan. Ancaman. Marketing strategi. Ya. Marketing strategi marketing yaitu adalah sebuah rencana yang menegaskan bagaimana perusahaan akan mempromosikan dan menjual produknya atau jasa. Networking atau jaringan adalah membangun dan merawat hubungan dengan profesional dan bisnis-bisnis lainnya untuk manfaat yang sama, untuk sama-sama memberikan manfaat. P2P itu adalah commerce, apa ya Mas? Untuk pasar penjualan itu maksudnya terkonduksi yang terhubung antara bisnis atau
berbeda antara bisnis dan konsumen. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Iya. Maaf ya Bu ya, belum tahu panjangnya. Nggak masalah, nggak masalah. Ini sama-sama belajar. Ini kan tentang istilah-istilah dalam bisnis. Ini saya jelaskan ya tentang ROI atau Return on Investment. Jadi pengembalian investasi. Intinya itu ini adalah matrik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana investasi sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan atau pengembalian yang positif. Jadi ROI itu lebih ke perhitungan kapan dengan pendapatan sebesar ini, modal sebesar ini akan kembali. Jadi uangnya akan kembali, modalnya akan kembali kapan kayak gitu. Jadi ROI itu kapan pendapatan itu bisa mengcover seluruh modal. Jadi investasi itu bisa kembali kapan kayak gitu ROI. Lalu SWOT analisis, analisis SWOT ini yang seringkali digunakan ya dalam bisnis, itu singkatan ya dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, ini yang berasal dari internal perusahaan. Strength, weakness itu internal dari bisnis. Lalu opportunities and threats, kesempatan dan ancaman. Itu yang dari luar. Jadi ini biasanya digunakan ketika kita menyusun bisnis. Pada saat bisnis plan, planning bisnis itu disusun analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan dari produk kita, kelemahannya apa, kesempatannya apa, dan juga ancamannya bagaimana. Selanjutnya, marketing strategi, yaitu rencana untuk marketingnya. Bagaimana perusahaan itu mempromosikan produknya, sehingga bisa diterima oleh market. Selanjutnya, networking. Networking itu ya berarti membangun network, membangun jaringan. Bagaimana bisnis itu bisa dikenal oleh masyarakat luas, termasuk profesional dan juga bisnis lain. Harapannya ini juga bisnisnya tetap berjalan, pendapatannya tetap bisa meningkat, dan tercapainya ROI tadi. Ini sangat saling berhubungan ya sebenarnya. Lalu B2B. B2B itu singkatan business to business. Jadi ini berkaitan dengan marketing ya. Untuk penjualan produk itu misal B2B berarti misal saya punya ikan, saya jual ke ikannya saya masih mentah. Saya jual ke penjual ikan tapi ikan yang mau diproses lagi itu namanya B2B. Jadi business to business masih mau dijual lagi. Ada lagi istilah B2C, business to consumer, yaitu bisnis yang langsung ke konsumennya. Misalkan saya menjual ikan, terus yang beli Mbak Elda langsung dimasak. Nah, itu namanya B2C, business to konsumen. Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, bisa dilanjutkan. Sekarang kita belajar grammar for business. Ini silakan ya, ini kayak tadi dibaca biar latihan juga. Ini yang belum siapa tadi? Siapa yang mau baca ini, halaman ini? Pak Ketua kelas ini mungkin ya. Bisa? Mas Baitur Rahman? Ini diartikan ya, Bu. Ya, diartikan boleh atau dibaca dulu, enggak apa-apa. Siapa yang mau? Coba Biar saya ya. siapa? Boleh. Yang lain dulu? Coba Ada saya yang lain? dulu. Yang lain kalau nanti yang lain enggak ada, enggak apa-apa Mbak Lintang. Yang lain siapa mungkin mau baca ini, halaman ini? Enggak ada. Ya udah silakan Mbak Lintang. Oke. Halaman ini. Grammar for business.
Good Ya. grammar is crucial in business communication as it conveys professionalism and clarity. Grammar yang baik sangat penting dalam komunikasi bisnis. Itu sebagai apa ya? Mengakomodasi profesionalitas dan kejelasan. Use proper punctuation. Use periods to end sentence and separate ideas. Kecil banget loh. Oh, iya, Use ini comma dari to itu ya. Tak besarkan ya. Oh iya, saya besarkan. Use commas to separate items in a list and clarify sentence structure. Tak besarkan dulu, Kak. Oh iya, saya klik bisa ternyata. Bisa dari situ. Use semicolons to join closely related independent clauses. Use colons to introduce lists, explanations, or summaries. Apa itu? Ya, Iya, sudah. terima kasih Mbak Lintang. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris ini sebenarnya kita belajar baca ya kan, reading, terus speaking. Kan kemarin saya jelaskan ada 4 kemampuan ya. Speaking, reading, listening, sama satunya writing. Untuk saat ini kan belajar speaking, reading ya, sama listening. Teman-teman kan juga listening. Untuk writing-nya nanti bertahap ya. Nggak masalah, nggak bisa mengartikan. Kan ini kita belajar bahasa Inggris ya. Pelan-pelan nanti sambil belajar vocab-nya. Yang penting belajar membaca, reading-nya, speaking-nya. Kan pelan-pelan belajar gitu. Jadi ini penjelasan bahwasanya dalam bahasa Inggris itu juga penting, dalam bisnis juga penting belajar grammar. Khususnya kalau kita sudah berbisnisnya itu dengan kalangan luar negeri, kita mungkin ekspor atau impor barang kayak gitu. Nah, kita perlu belajar grammar for business. Good grammar is crucial in business communication as it conveys professionalism and clarity. Jadi, grammar yang baik ini penting pada komunikasi bisnis karena menunjukkan profesionalitas dan juga kejelasan kita ketika kita berkomunikasi dengan partner bisnis yang lain. Ini yang pertama, use proper punctuation. Maksudnya menggunakan tanda baca yang benar. Ini penjelasannya ada di sini, bisa dibaca ya. Intinya titik, koma harus benar. Terus ada tanda pentung, tanda baca, itu harus benar. Intinya itu penjelasannya ya. Jadi use proper punctuation. Menggunakan tanda baca yang benar. Nih, selanjutnya ya. Ini. Mungkin ada yang mau baca lagi. Yang lain coba. Yang laki-laki mana ini kok belum ada sama sekali? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Kavin. Kalau nggak tahu artinya gimana, Bu? Kalau cuma baca. Tidak masalah, baca aja. Kita latihan baca ini. Oh iya. Latihan reading, speaking. Silahkan Mas Kevin. Mas Kavin. Grammar for business. Good grammar is crucial in business communication as it conveys professionalism and clarity. Apostrophes use apostrophes to indicate position such as the company strategy, as them to from contraction like it's for it is or there for they are. Sudah? Ya. Terima kasih Mas Kavin. Kevin apa Kavin ini? Kavin, Bu, pakai A. Oh, pakai A, Mas Kavin. Nah, ini ya, ini penjelasan selanjutnya ya. Contohnya penggunaan grammar ini menggunakan apostrof. Apostrof ini loh, yang tanda-tanda koma 1 itu apostrof. Kayak misalkan the company strategy, berarti
strateginya perusahaan. Ini menunjukkan tanda milik. Strategi milik perusahaan. Apostrof itu ya ini, tanda koma 1 di atas itu, apostrof. Ini tujuannya itu supaya bahasanya itu lebih mudah dipahami. Terus ada beragam bahasa, nggak flat kayak gitu. Jadi ini cuma keindahan ya, keindahan dalam bahasa Inggris, terus kejelasan dan juga tidak belibet gitu kan. Berarti ada it's, it is, or they are, disingkat, they are kayak gitu. Ini apostrof. Jadi yang disebut apostrof itu tanda koma 1 di atas itu. Lanjut. Nih, siapa yang mau baca lagi? Latihan baca. Nih, banyak kok. Siapa yang belum ini? Mbak Ana Mawar, coba Mbak Ana Mawar. Yuk Mbak Ana Mawar, silahkan bisa dibaca Mbak. Bisa, Bu. Ya, tidak usah malu. Latihan. Good grammar is crucial in business communication as in conveys Suaranya kok kurang jelas ya? professionalism. Kurang keras nih. Kurang keras. Jelas ya, Bu? Coba lagi. Grammar or business. Good grammar is crucial in business communication as it conveys professionalism and clarity. Subject, verb, grammar. Then note that the subject and verb in a sentence should be singular or plural. For example, the team is working. Singular subject and the teams are working. Subject. When time travels in a series or when covering elements, for example, the upper quality, reality, and exceptional Ya, terima kasih Mbak. Ini Kak, ini suaranya kurang jelas ya? Lagi di jalan soalnya, Bu. Oh iya ya, nggak masalah. Ya, ini penjelasan selanjutnya ya tentang grammar. Ini saya ulang-ulang sengaja untuk judulnya ini. Biar latihan bacanya berulang kali gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah subject verb agreement. Jadi ini langsung ke contoh ya biar mudah dipahami. Menggunakan subjek verb the team is working. Jadi ini kan ada subjek the team is working. Jadi subjek verb gitu. Jadi ada subjeknya the team, verbnya work. The teams are working. Ini mirip, hanya beda singular sama plural. Selanjutnya, parallel structure. Ini contohnya. We offer quality, reliability, and exceptional customer service. Jadi ini berkelanjutan gitu, kualitas, reliabilitas, dan juga service untuk customer. Jadi untuk pengguna. Yang dinamakan paralel itu berarti berkaitan gitu ya. Kualitas, reliabilitas. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu bahasanya mirip-mirip kayak gini. Sama-sama jadi objek, sama-sama kata benda, sama-sama kata sifat. Itu yang namanya paralel. Lanjut, siapa yang mau baca ini? Siapa ini? Saya tunjuk dulu. Mbak Eka Marianti mungkin? Grammar for business. Good grammar is
crucial in business communication. It conveys professionalism and clarity. Tense, consistent, mountain consistency in verb tenses within a sentence and across paragraphs. For example, avoid switching from past to present tense without reason. Word Ya. choice. Choose words that are precise and convey the intended meaning. Use the thesaurus or stylistic guide to find synonym and improve your vocabulary. Ya, terima kasih, Mbak Eka. Jadi ini Sama, Bu. tentang ini tenses konsistensi. Jadi konsisten dalam penggunaan tenses. Jadi kan kalau dalam bahasa Inggris ada present tense, past tense, simple present tense, past tense, perfect tense. Jadi harus seimbang gitu. For example, avoid switching from past to present tense without reason. Jadi hindari penggunaan campuran past tense berarti kan zaman lampau, dicampur to present tense berarti dicampur zaman saiki ya. Zaman sekarang. Jadi bingung yang baca kalau campur-campur grammarnya ya, tensesnya campur-campur akan membingungkan. Without reason, kecuali ada alasan tertentu yang memang penceritaan zaman dulu itu menggunakan past tense. Untuk saat ini present tense gitu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah word choice. Jadi pilihan kata. Choose words that are precise and convey the intended meaning. Jadi gunakan kata-kata yang artinya itu benar berhubungan dengan bisnis kayak gitu. Ini jadi yang perlu ditekankan penggunaan tenses, terus penggunaan kata-kata. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Lanjut ya. Jadi ini tadi ada dua hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama beberapa vocab dalam bisnis. Yang kedua beberapa aturan grammar. Grammar itu penulisan untuk bisnis. Ini masih singkat ya. Dalam artian ini belum semua yang saya masukkan. Silahkan kalian pelajari lagi untuk vocabnya. Pasti lebih banyak dari ini ya. Vocab-vocab yang berkaitan dengan bisnis, yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Jadi yang vocab-vocab serapan dari bahasa Inggris berkaitan dengan bisnis, silahkan bisa kalian pelajari lebih lanjut. Bisa cari dari buku atau dari internet, dari website, silahkan. Grammar-grammarnya juga begitu, ini juga masih standar. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, juga silahkan bisa membaca dari website-website yang lain. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang jenis organisasi bisnis. Nah, ini jenis organisasi bisnis. Jalan sendiri ya ini, pakai baju. Bentar, ini jalan. Nah, ini saya jelaskan langsung aja ya tentang jenis organisasi bisnis. Yang pertama, sole proprietorship atau usaha perseorangan. Yaitu ya usaha yang dibangun oleh seorang diri. Misalkan saya mau bisnis tentang jilbab kayak gitu. Saya membangun usaha sendiri. Nah, itu namanya bisnis perseorangan. Misalkan dari kemarin kan sudah buat proposal bisnis ya. Misalkan kemarin Mbak Lintang mengajukan bisnis es coklat atau apa ya, kayak es gitu, es teh. Nah, itu bisa dibilang juga usaha perseorangan. Selanjutnya, partnership. Partnership itu CV ya, persekutuan bisnis. Jadi
dengan beberapa orang atau 2-3 orang, bangun bisnis, membuat CV, diajukan ke pemerintahan, biasanya didaftarkan ya CV-nya, itu namanya partnership atau persekutuan bisnis. Selanjutnya, corporation. Corporation itu perseroan terbatas atau PT. Banyak ya contohnya di Indonesia, PT Danone, terus PT Unifarm atau yang lainnya itu PT-PT banyak. Jadi kalau PT itu lebih besar. Jadi ini urut ya. Kalau perseorangan kecil, partnership itu lebih besar dibandingkan perseorangan, PT lebih besar. Ini 3 ini berkaitan. Selanjutnya kooperatif atau kooperasi. Ini beda ya, beda sama yang 3 ini. Yang kooperasi ini kan lebih kayak koperasi pertanian, itu kan biasanya ada ya. Koperasi perikanan. Jadi sistemnya itu biasanya ada koperasi simpan pinjam, terus memberikan modal kayak gitu ya. Sistemnya koperasi itu lebih seperti itu biasanya. Terus franchise atau waralaba. Jadi punya brand besar, terus kita ngambil franchise-nya. Kayak misalkan mie gacoan, kayak gitu kan ada franchise-nya ya. Misalkan saya mau bangun mie gacoan, berarti saya harus bayar dulu untuk brand-nya itu. Saya bayar brand untuk membangun mie gacoan di sini. Misalkan lagi Alfamart, Indomaret, itu juga bagian dari franchise. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Nggak ada? Ada. Ada ya, silakan. Itu perbedaannya perseroan terbatas, terbuka, sama tertutup itu apa, Bu? Kan ada yang terbuka sama tertutup itu PT. PT terbuka sama tertutup. Ya. Coba mungkin teman-teman ada yang tahu? Ini barangkali ada yang sudah bekerja di PT gitu. Kan ini beberapa juga udah kerja ya beberapa teman-teman ini. Coba siapa yang tahu kira-kira? Mas siapa? Mas Kavin. Yang tadi yang tanya siapa? Mas Kavin. Ya, Bu. Pernah denger ini dari mana Mas Kavin? Ya, ada TBK, ada yang nggak ada TBK-nya gitu loh, Bu. Kalau misalnya di kemasan gitu. Oh, ini Kan kemasan TBK itu kan terbuka itu, Bu. rokok itu. Iya. Oh, iya, iya, iya. Ya, jadi Saya memang Bu, siapa yang mau jawab? saya coba Ya, menjawabnya. silakan. Semoga Mas Baitur Rahman, itu silakan. PT yang terbuka itu. Untuk PT yang terbuka perbedaannya. Untuk PT yang terbuka itu Ya, PT yang ini PT yang terbuka itu PT yang sudah masuk ke cipta kerja yang sudah diatur oleh undang-undang. ya. Lalu? Sedangkan PT yang tertutup itu dia itu masih belum diatur oleh undang-undang dan penawaran sahamnya itu masih tertutup, belum dibuka. Oh, maksudnya belum terdaftar di Kemendak. Ya, belum terdapat, masih tertutup lah. Iya, ya, Seperti masih. seperti BPJS itu belum ditanggung oleh perusahaan. Baik, ya terima Untuk kasih yang Mas Baitur Rahman. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, jadi ini ya ada 2 PT, yang satunya public company, kalau yang terbuka public ya, public company, yang satunya private company atau PT tertutup. Nah, ini sebenarnya berbeda dari beberapa sisi, termasuk kepemilikan saham kayak gitu. Kalau yang terbuka itu saham perusahaan terbuka, diperdagangkan di bursa saham publik dan juga dapat dimiliki oleh berbagai investor, termasuk masyarakat umum. Jadi sudah membuka siapa yang mau nanam saham ke sini ya gitu. Itu untuk yang terbuka. Kalau yang tertutup itu hanya dimiliki oleh sejumlah terbatas pemegang saham dan juga tidak diperdagangkan di bursa saham publik.
Kayak misalkan Bank BCA itu kan terbuka ya, jadi sudah diperdagangkan kayak siapa yang mau nanam saham silakan nanti bagi hasil di akhir. Itu yang terbuka. Kalau yang tertutup hanya dibangun oleh orang yang membangun bisnis itu sendiri untuk sahamnya. Demikian juga untuk pelaporan juga berkaitan. Kalau yang terbuka itu berarti wajib melaporkan ya dengan ketat. Kayak misalkan tadi kata Mas Baitur Rahman sudah didaftarkan di Kemendak, berarti harus laporan ke Kemendak. Tapi kalau yang tertutup masih hanya yang tahu kan perusahaan itu sendiri. Jadi pelaporannya ya untuk perusahaan itu sendiri. Namun sebenarnya ya kalau untuk PT ini kan sudah besar, mungkin ya seharusnya kan memang sudah terdaftar ya di Kementerian Perdagangan karena kan PT ini besar, tidak seperti yang usaha perseorangan, mungkin kecil ya. CV itu juga masih kecil. Jadi memang ada aturan-aturan tertentu ya kalau untuk PT ini. Jadi gambaran singkatnya seperti itu. Kalau terbuka berarti semua orang tahu kayak gitu enaknya. Semua orang tahu bisa menanam saham ke situ. Kalau yang tertutup semua orang belum tentu tahu, hanya internal aja yang tahu. Terus untuk permodalan sahamnya juga lebih ke internal. Mungkin itu Mas Kavin. Ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Atau mau ada yang menambahkan? Silakan. Sudah? Lanjut? Lanjut. Ya, ini selanjutnya komponen organisasi bisnis. Jadi timnya ya, kalau dalam bisnis itu terdiri dari apa saja ya. Yang pertama, eksekutif manajemen. Eksekutif manajemen itu yang penting-penting gitu ya, top manajemen. Yang memimpin kayak CEO, CFO, COO, CMO. Jadi ya kayak ketuanya lah ibaratnya ya, ketuanya yang memikirkan bagaimana bisnis itu berjalan. Terus bagian finance and accounting, bagian keuangan. Departemen Keuangan dan Akuntansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pelaporan. Jadi ini yang bagian mengelola keuangan. Udah mau sholat Jumat ya ternyata jam 11. Ini selanjutnya human resources atau HR. Ini yang biasanya itu rekrutmen karyawan itu ya, yang wawancara untuk penerimaan karyawan baru itu kan HRD itu, human resources. Selanjutnya bagian marketing, marketing and sales. Bagian pemasaran, ya yang ngurusi pemasaran baik online atau offline, promosinya, mau ngambil influencer atau bagaimana, itu bagian marketing. Lalu bagian operation, bagian operasional yang mengelola produksi barang atau pemberian layanan, termasuk rantai pasokan. Ya kayak misalkan yang bekerja di pabrik-pabrik itu ada pemimpinnya, bagian pemimpin untuk bagian operation. Lalu bagian TI atau information technology. Ini yang bekerja untuk mengatur sistem informasi perusahaan. Selanjutnya bagian R&D, Research and Development. Jadi kan ini ya produk-produk itu kan terus berkembang. Itu yang mengembangkan produk itu bagian R&D. Terus Legal and Compliance. Ini punya departemen hukum sendiri untuk perusahaan yang besar. Lalu bagian PR atau Public Relation and Corporate Communication. Ini yang mengatur hubungan dengan masyarakat, yang mengkomunikasikan bisnisnya ya dengan bisnis yang lain atau mungkin mau kerjasama dengan bisnis kita, itu bagian PR. Lalu Business Development, bagian pengembangan bisnis yang bertanggung jawab atas pertumbuhan perusahaan melalui strategi ekspansi
dan akuisisi. Ini berhubungan ya dengan bagian R&D. Ini gambaran umum untuk komponen organisasi bisnis. Kalau kalian mau membangun bisnis itu silahkan dikembangkan sendiri yang kiranya penting. Atau kalau kiranya belum penting itu ya tidak dipakai dulu. Tapi yang jelas yang di bagian bisnis itu pertama CEO itu kan perlu ya untuk mengatur ketuanya lah. Ketuanya, kepalanya itu perlu CEO. Terus bagian produksi pemasaran. Paling ringkas itu ya. Bagian ketuanya produksi pemasaran. Paling ringkas ada 3 itu. Nah ini kalau sudah besar itu dikembang-kembangkan seperti ini untuk komponen organisasi bisnis. Ini ada lagi bagian quality and project management. Ini bagian yang menjaga kualitas. Jadi yang mengajukan penelitian misalkan ke pengajuan BPOM atau MUI, terus untuk peningkatan kualitasnya, apakah produk ini diterima oleh masyarakat luas, kelebihan kekurangannya produk seperti apa. Lalu bagian CS. CS ini yang seringkali mendapatkan ini ya, kritik saran dari konsumen. Jadi kan kalau udah besar itu meskipun belum besar ya perlu ya CS ini untuk menghubungi barangkali ada masukan saran dari konsumen, terus ada kebingungan terkait produk, ada yang ingin ditanyakan untuk pemesanan, itu perlu adanya CS. Ini juga berkaitan sama yang tadi ya, product development and market research. Ini pengembangan produk dan juga penelitian pasar yang berkaitan dengan analisis pasar dan juga pengembangan produk. Ini saling berkaitan ya, jadi komponen organisasi bisnis ini saling berkaitan kerjanya menjadi sebuah tim atau organisasi untuk membangun bisnis supaya bisnisnya bisa berkembang dan mencapai target. Itu saja ya untuk materi bahasa Inggris bisnis. Untuk hari ini mungkin mau bertanya lagi, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada. Ternyata kalau jam 10 kayak kemepetan ya dengan sholat Jumat bagi yang menjalankan. Pagi nggak apa, Bu. Apa? Kalau Jumat, ya Bu, kepepet. Pagi sekalian nggak apa, Bu. Oh iya, jam berapa kira-kira? Tidak apa-apa, diubah lagi soalnya ini kok kayak kemepetan sama sholat Jumat bagi yang laki-laki menjalankan. Jam 9, Bu. Oh iya, monggo jam 9 ya. Ya. Boleh jam 9. Untuk minggu depan, ini materinya tentang simple tenses. Simple tense. Saya kasih tugas ya. Nanti saya kirimkan ke ketua kelas. Baik, Bu. Untuk persiapan, tugasnya bukan yang kaitan ini. Tugasnya berkaitan dengan pertemuan minggu depan. Biar latihan. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Nggak ada, Bu. Cukup, Bu. Kan jam 10, jam 9 ya? Thesaurus tadi apa, Bu? Oh, ini. Thesaurus itu kayak lebih ke bahasa-bahasa yang di ini loh. Biasanya kan di laptop ada yang otomatis itu loh. Iya. Jadi kayak sinonimnya yang lebih bagus seperti apa, kayak gitu-gitu. Biasanya itu yang perbaikan bahasanya supaya lebih bagus. Jadi yang lebih cocok sesuai konteksnya seperti apa. Bahasa lain yang
mirip-mirip tapi lebih sesuai, cocok gitu loh. Sinonim yang lebih sesuai dengan bahasa. Saya stop recordingnya.